Halo, berjumpa lagi bersama saya Oktaviana Wentilarasari. Nah, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudari terkasih untuk bersama-sama mengenal jenis alat-alat liturgi yang sering kita lihat dalam perayaan Ekaristi maupun dalam adorasi. Saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi, baik pada hari Minggu atau hari biasa, kita pasti melihat ada begitu banyak peralatan liturgi yang digunakan dalam perayaan liturgi, terutama dalam perayaan Ekaristi. Bagi umat yang terlibat dalam petugas liturgi, kiranya sudah tidak asing lagi. Tetapi bagi umat biasa, mungkin belum mengetahui nama dan fungsi dari setiap peralatan liturgi, meskipun sudah sering melihatnya. Berikut beberapa peralatan liturgi yang perlu kita kenali. Yang pertama, buku-buku Ekaristi, yaitu buku-buku Ekaristi pokok yang berada di atas altar. Di antaranya adalah yang pertama, buku tata perayaan Ekaristi, yaitu buku yang berisi rumusan doa-doa baku sebagai pegangan imam dalam memimpin perayaan Ekaristi. Yang kedua, buku mencari pesan misa, yaitu berisi doa-doa seperti doa pembuka, persiapan persembahan, dan sesudah komuni. Antifon yang terdiri dari antifon pembuka dan antifon penutup, dan catatan singkat atas pesan-pesan bacaan. Yang ketiga, buku bacaan, yaitu berisi bacaan-bacaan yang biasanya diambil dari kitab para nabi, kisah para rasul, dan Injil. Kemudian yang keempat, buku madah bakti atau puji syukur, yaitu berisi doa-doa dan nyanyian untuk berbagai keperluan termasuk Ekaristi. Peralatan Ekaristi yang kedua yaitu lilin. Lilin adalah lambang Kristus sebagai terang atau cahaya dunia. Lilin digunakan untuk penerangan dalam suatu ibadat atau upacara liturgi, menghiasi dan memeriahkan ruangan ibadat atau gereja. Lilin dinyalakan di depan patung atau gambar orang kudus atau peti mati yang berarti sebagai tanda bakti. Jenis peralatan liturgi yang ketiga adalah piala. Piala adalah tempat minum yang terbuat dari emas, minimal logam, yang di dalamnya dilapisi emas. Pada piala inilah anggur dicampur sedikit air, berubah menjadi darah Kristus setelah konsekrasi. Piala disebut juga dengan kaliks, piala Ekaristi, cawan, dan tumbung. Yang keempat adalah purifikatorium. Purifikatorium adalah selembar kain kecil persegi panjang berwarna putih yang berfungsi untuk membersihkan piala. Yang kelima, lunula. Lunula adalah alat yang berbentuk bulan sabit terbuat dari emas atau logam berlapis emas. Fungsinya untuk menjepit hosti kudus. Yang keenam, pala. Pala adalah kain lenan berwarna putih yang dikeraskan berbentuk persegi. Fungsinya untuk menutup piala pada patena. Yang ketujuh, korporal. Korporal adalah sehelai kain segi 4 yang dibentangkan di atas altar. Fungsinya sebagai alas piala, sibori, dan bahan persembahan lainnya. Terdapat tanda salib kecil sebagai petunjuk agar pemasangannya tidak terbalik. Dilipat sedemikian rupa sehingga kalau lipatan dibuka akan terdapat 9 kotak. Yang kedelapan, sibori. Sibori adalah semacam piala besar mempunyai tutup yang fungsinya untuk tempat hosti kudus. 9. Ampul. Ampul adalah semacam cangkir kecil, fungsinya sebagai tempat air dan anggur. Yang ke-10, pixis. Pixis adalah alat kecil terbuat dari logam, dalamnya berlapis emas berbentuk bulat. Fungsinya untuk menyimpan hosti besar atau hosti kudus untuk dikirim kepada orang sakit. Yang ke-11, lavabo. Lavabo adalah tempat air semacam mochi untuk mencuci tangan sesudah persiapan persembahan dan pendupaan. Lavabo biasanya dilengkapi dengan kain lap untuk mengeringkan tangan. Yang ke-12, dupa atau ratus adalah
Bahan wewangian berasal dari akar tumbuhan. Bila dimasukkan dalam bara api, menghasilkan asap yang menebar aroma wangi. Asap harum dan mengepul ke atas merupakan lambang doa dan persembahan umat kepada Allah. Yang ke-13, wiruk. Wiruk adalah alat yang dibuat dari kuningan, juga disebut sebagai turibulum dalam bahasa Latin. Fungsinya untuk mendupai sakramen Maha Kudus, selebran, bahan persembahan, salib, umat, dan lain-lain. Perlengkapan wiruk adalah tempat dupa atau yang disebut dengan navikula, tempat berisi bara arang dan tiang gantungan wiruk. Yang ke-14, monstrans. Monstran adalah alat yang terbuat dari emas atau logam yang dilapisi dengan emas. Fungsinya untuk memperlihatkan sakramen Maha Kudus sewaktu perarakan atau pujian. Biasanya dilakukan di paroki-paroki pada saat misa Jumat pertama tiap bulan atau adorasi. Yang kelima, patena. Patena adalah sejenis piring kecil yang terbuat dari emas atau logam berlapis emas. Fungsinya untuk menaruh hosti besar yang dipecah-pecah saat komuni. Yang ke-16, tempat minyak suci adalah alat yang dibuat dari sejenis kaleng. Fungsinya untuk menyimpan minyak yang sudah diberkati. Ada 3 jenis minyak suci, yaitu minyak untuk katekumen atau calon baptis, minyak untuk sakramen krisma, dan minyak untuk pengurapan orang sakit. Ke-17, kandelar. Kandelar adalah alat yang biasanya dibuat dari kuningan perak atau kayu, yang fungsinya untuk menempatkan lilin agar dapat digunakan pada saat misa atau ibadat. Yang terakhir adalah tempat percikan. Adalah alat sejenis baskom terbuat dari logam atau plastik. Fungsinya sebagai tempat air suci yang akan dipercikan, misalnya saat memerciki umat, persembahan, kandang Natal, pembaharuan janji baptis, pemberkatan daun palma, dan lain sebagainya. Dalam memerciki digunakan alat semacam kuas besar atau dengan aspergil, yaitu alat percikan yang terbuat dari logam. Oke, saudara-saudari yang terkasih, sekian video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat, dan tentunya dalam channel ini masih ada banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube saya, Oktaviana Wenti, agar saya kedepannya bisa membuat konten atau membagikan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tuhan memberkati.